Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, rahmat karunia dan nikmat yang senantiasa Allah limpahkan pada kita memang sungguh luar biasa, yang tidak mungkin kita cukup untuk bersyukur karenanya. Kita telah diberi kesempatan untuk hari ini ya bernafas lagi, kembali menapaki kehidupan dan memulai hari kita dengan beribadah, sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan ibadah lainnya, amaliyah yang tentu saja positif, yaitu mengaji bersama-sama. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita bersolawat dan mengirimkan salam bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta rahmati Allah, hari ini kita mengaji dengan Ustadz kita yang insya Allah sudah bersama kita, yaitu Ustadz Fatullah. Hari ini kita akan menimba ilmu dengan beliau untuk sesuatu yang super penting, kalau saya boleh pakai istilah itu, super penting, tentang amal jariah. Nah, tetapi lebih spesifik adalah makna pahala jariah. Di sana luar biasa sekali nilai pahala di balik kata jariah itu. Karena itu marilah sama-sama kita mulai dengan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Fatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Perasaan selama sekali waktu berlalu sampai akhir bertemu Ustadz lagi, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz sehat Ustadz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun Ahmad cuaca Ridwan gimana kabarnya? Pak Ahmad Ridwan gimana? Alhamdulillah Ustadz. Berkat doa Ustadz, Insya Allah tahun baru yang kata orang masih banyak dalam euforia Ustadz. kita insya Allah biasa-biasa saja. Dan hari ini kami akan dengan sangat takzim mengikuti kajian yang akan Ustaz sampaikan, insya Allah. Jadi saya sudah sampaikan tadi pada jamaah Ustaz bahwa Ustaz Fatullah MAG akan hadir ya kali ini. Dan kemarin sudah kita announce bahwa hari ini bertepatan dengan hari Kamis ya, tanggal 2 Januari 2022. Ustadz kita akan bersama dengan Ustadz untuk mengaji bersama-sama. Karena itu mohon izin Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat Ustadz untuk memulainya Ustadz. Siap, jazakallah Pak Ahmad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina
wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati, yang kita muliakan moderator kita Al-Mukarram Ustadz Bapak Ridwan, ta'ala Allah fituli hayati. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah umur, berkah segala aktivitas, dan berkah segala-galanya. Dan selalu senantiasa hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maupun peserta majlis cinta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, memang nggak ada catatannya. Namun semua insya Allah mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi abang kita, sahabat dakwah saya, Pak Atai. Mungkin beliau saat ini apakah di Bandung atau sudah di Jakarta. Karena rencananya beliau nih Pak Atai mau bawain sapeti. Mantap, mantap. Jamaah majlis. Kang Ate on the way Pak Ustadz kembali ke Jakarta mungkin. Jamaah majlis cinta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten materi kita alhamdulillah ini sangat indah, sangat memukau, persiapan penuh dengan persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang sangat panjang itu dengan makna amal jariah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa menyampaikan hal ini dengan ayat-ayat cinta yang Allah turunkan kepada kita. Hendaknya kita sebagai landasan, sebagai orang-orang yang beriman, hamba yang muslim, hamba yang taat, tunduk, patuh, diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah perjalanan proses panjang ini untuk berjumpa dengan Allah. Tentunya akhlisu a'malakum lillah. Maka kita harus ikhlas sesuatu apapun yang kita lakukan. Modal kita dengan segala aktivitas amal-amal soleh kita, insya Allah dengan ikhlas sampai kepada Allah, maka perjalanan cinta menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa indah. Dan Allah menyampaikan, faman kana yarju liqa ar-rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluhu, maka lakukanlah amal-amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang nanti akan menemani kita. Di dunia kita mendapatkan sesuatu yang indah secara cash Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan amal-amal soleh. Contoh dengan amal soleh, ketika orang melakukan hal sekecil apapun yang tidak terlihat bagaikan debu mungkin di pinggir pantai kan debu banyak itu. Kalau kita bilang di pantai itu butiran-butiran pasir yang tidak terlihat, begitupun amal soleh pasti Allah menilainya sangat besar. Cuma terkadang manusia menganggap sepele dan remeh dengan perbuatan amal soleh yang sangat kecil. Contoh saja kita memberi makan sesuatu yang mungkin tidak ada nilainya. Gula deh umpamanya. Kita punya rezeki, ada gula di dapur, saya yakin semuanya pada punya gula. Bukan gula yang penyakit, tapi gula yang memberikan sesuatu yang bisa dinikmati makhluk lain. Ada semut di rumah, kadang-kadang jangan dibakar tuh. Jangan dibakar. Yang kedua, jangan atau kita sengaja saking banyak semut di rumah kita siramin air, bahkan kita matiin itu semua. Kalau sebagai orang yang beriman, dia faham. Karena kita ini alam nih, harus menyatu dengan alam. Alam itu bukan hanya manusia saja. Di situ ada binatang-binatang seperti semua. Ada gula di dapur, lalu kita kita beri makan semut. Itu mereka senang. Itu sedikit. Tapi nilai makna dampaknya, efeknya di hadapan Allah menjadi suatu kemuliaan dan besar. Saya pribadi mungkin hampir setiap hari mungkin ketika ada di belakang rumah itu ada semut yang mungkin banyak merayap itu, saya berikan itu apel madu,
Pak Ahmad suka madu nggak? Suka, insya Allah. Suka, Pak Ustadz. Iya. Hampir lagi saya Suka, Ustadz. madu ya kan. Tapi ketika gula kita taburkan di hewan tersebut makhluk, maka ketika dia berdatangan dia memanggil teman-temannya, ayo ayo mari mari ada rezeki, ada rezeki, ada rezeki buat kita. Bahkan semut itu bisa mengundang dan kepada teman-temannya tuh. Kan sepele itu. Padahal kita mungkin hanya seraup atau sedikit menaburkan gula kepada binatang semut agar mereka bisa menikmati hasil jariah kita. Nah, ketika mereka menikmati, lalu dipanggillah sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka, di sini ada rezeki, ada hamba Allah, ada manusia yang memperhatikan kita. Setiap semut yang berlalu lalang di situ menikmati hasil jariah kita. Maka mereka menikmati dengan indahnya, dengan asyiknya, lezatnya pemberian amal soleh jariah kita. Lalu mereka menikmati semut-semut tersebut. Mereka bahagia. Anaknya dibawa, bapaknya dibawa, ibunya dibawa, bahkan kakeknya, semua dibawa oleh semut tersebut menikmati, yaitu hasil daripada pemberian rezeki kita yang kita berikan kepada semut tersebut. Sehingga mereka bersalaman. Kalau manusia disuruh jadi semut, pasti nggak ada yang mau. Benar nggak, Pak Ahmad? Nggak ada yang mau. Iya. Siapa yang mau jadi semut? Tapi semut itu kita lihat banyak itibar contoh yang mereka lakukan, yang mereka berikan kepada manusia, sehingga manusia di sini saling bersalam-salaman. Mereka nggak ada bosan. Ketemu lagi, salaman lagi. Ketemu lagi, salaman lagi. Ketemu, salaman lagi. Ketemu, salaman lagi. Nggak ada mereka dendam. Betul nggak? Nggak ada mereka benci satu sama lain. Mereka sering bergotong royong. Bahkan Monas pun kalau dia mau bisa diangkat. Gajah yang begitu bisa diangkat. Nah, semut itu artinya mereka gembira menikmati hasil daripada ikhtiar kita melakukan aktivitas amal-amal hanya satu gula, butiran gula dihitung Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang menciptakan makhluk, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, ketika berbagi kepada siapapun, kepada alam ini, maka Allah akan memberikan secara cash. Nah, saya ketika pada situ memberikan, saya ngomong tuh, ini sedikit nih, mohon maaf Farid Batin, memang materi ini yang saya sampaikan sepele, tapi saya berbicara kepada semut, mut, cang, cing, oh, semut, saya sampaikan. Saya berhajat kepada Allah. Nanti ketika saya mati, saya sampaikan. Saya meninggalkan dunia ini. Saya mohon kepada engkau yang saya lakukan amal-amal perbuatan. Mungkin dengan wasilah engkau, wahai semut. Pertemukan saya dengan Allah dengan amal yang indah. Pertemukan saya dengan Rasulullah dengan amal jariah yang indah. Masukkan dia kepada surga, bertemu dengan orang-orang soleh, para syuhada wa solihin hasuna ulaika rafiqa. Saya sampaikan kepada semua, ya Mut, berikan saya keberkahan di dunia ini. Saya pengen umroh, saya pengen haji, saya ingin berbagi rezeki saya sehingga rezeki amal soleh jariah saya bisa dinikmati oleh anak istri saya, warga saya, tetangga saya, dan semua kaum muslimin. Saya ngomong, Pak Ahmad Ridwan, kepada semut. Memang semut nggak berbicara, tapi makhluk punya mata, punya mulut, punya apa namanya telinga. Apa yang kita berikan kepada mereka, mereka bahagia. Mereka berdoa kepada Allah, wa inna likulli syai'in sababa. Semua itu pasti ada asbab dan akibat. Siapa tuh wasilah amal soleh. Jadi yang kita berikan kepada hanya seekor semut, kita memberikan dampak wasilah, memberikan syafaat kepada kita. Bukan hanya di dunia syafaat yang kita lakukan amal soleh, terbentuklah kepribadian karena doa-doa daripada semut-semut yang berlalu lalang. Ada semut yang satu mendoakan, ya Allah, berikan, kabulkan doa hajat hamba ini. Semut yang satu bilang lagi, ya Allah, berikan dia jalan keluar ketika dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Semut yang satu lagi bilang, ya Allah, kalau dia punya penyakit jantung, stroke, siapa yang mau stroke, angkat pasir itu kan banyak banget. Ya Allah, kalau dia punya penyakit tumor, angkat penyakitnya. Semut yang satu, ya Allah, peliharalah kesehatannya. Ini makna nilai amal jariah.
Satu lagi menyampaikan, ya Allah, kalau dia nggak mempunyai keturunan, ya Allah berikan dia keturunan. Ada istri yang mandul berbulan-bulan kan, bertahun-tahun bayangin. Nah itu hanya sepele amal jariah, tapi dampak efek yang kita rasakan ketika semut ini bahagia, senang, gembira, kenyang, dikenyangkan oleh rezeki kita. Mereka berdialog, berdiskusi, bermunajat, berhajat kepada Allah, apa yang mereka minta kepada Allah. Wa inna likulli syai'in sababa. Semut yang satu lagi ngomong, ya Allah, berikan hambamu ini, ya Allah, kekuatan iman dan Islam. Semut yang satu lagi ngomong, ya Allah, selamatkan hambamu itu dunia dan akhirat. Yang satu lagi ngomong, ya Allah, ketika nanti dia sampai di akhirat bertemukan nanti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh semut semua ikut serta mendoakan kita. Inilah efek refleks daripada seorang hamba yang muslim melakukan amal jariah yang luar biasa. Dicintai oleh semut-semut. Saya pengen dicintai semut. Siapa tahu menjadi saksi ketika kita berada di neraka mahsyar, benar nggak? Siapa yang udah pernah ke sana kala mahsyar? Tunjuk tangan. Ayak di dia orang nak. Kadiekonnya. Untuk Assalamualaikum. ayah, untuk ayah. Nah, siapa tahu amal sholat kita banyak yang ria, banyak yang sombong, kagak ikhlas. Tapi hanya semut kita ikhlas. Bahkan kita ngomong udah kayak orang gila dengan semut. Mut, gue lagi susah kayak begini. Ya Allah, mana objek kan belum gol-gol. Bini marah-marah mulu. Si Otong, si Udin, udah mau kuliah. Kok gini amat? Ngomong sama semut. Siapa tuh amal-amal kita yang lain itu kita ria, kita sombong, kita pamer, dan seterusnya. Hanya dengan semut-semut yang kita berikan rezeki lewat gula, itu dampaknya ternyata membuka pintu keberkahan, pintu kemudahan. Bahkan bukan hanya di situ, tetapi semut ini akan menjadikan saksi yang nanti mungkin bisa menyelamatkan kita. Sepele, tapi dampaknya besar. Besar amal jariah tersebut ketika kita lakukan dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Subhanallah. Inilah terkadang kita menyempelekan sesuatu yang kecil, tapi hanya melihat yang besar. Nah, kehidupan ini kita nggak ada yang tahu. Artinya, sebagai landasan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah amal soleh sebanyak-banyaknya. Kata Allah, man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah. Beriman artinya iman kepada Allah, taat, tunduk, patuh, dan mau diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini catatan wahwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beriman kepada aku, dia taat, tunduk, patuh, dan berserah diri, mau diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, ketika Allah perintahkan dengan Quranul Karim, surat cinta, dia harus taat kepada Allah. Contoh ayat tadi. Kemudian fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka ketika dia melakukan amal soleh, laki-laki dia dan perempuan dia beriman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kebaikan selama di dunia. Dan seterusnya, terus-terusnya, dan Allah akan memberikan pahala sengalir-ngarirnya ketika dia menghadap Allah, menghadap alam barzah, menghadap saat nanti akhirat. Disitulah kita akan merasakan amal-amal jariah kita. Di dunia amal jariah ini, ketika orang melakukan aktivitas amal jariah dengan senyuman, ada dompet, di dompet itu mungkin ada 300.000, ada tukang minta-minta, kadang-kadang kita ngomong di hati kita terbesit, ini mah sudah disetting, oh ini mah sudah dia sudah mau kebiasaan dia, nggak boleh seperti itu, urusan dia sama Allah.
Kalau ingin beramal soleh, amal jariah, maka keluarkan. Yang tidak perlu suzon. Untuk antisipasi nggak apa-apa. Cuma jangan salah menempatkannya. Artinya ketika amal soleh kita lakukan, ini otomatis sedekah. Buat siapa? Buat nama kita. Sekali lagi, sedekah yang kita keluarkan amal jariah, jariah ini mengalir. Mengalir kan berarti nggak putus-putus, Pak Ahmad. Jariah, sedekatun jariah, sedekah yang tidak terputus-putus. Di dunia nggak bakal habis. Kalau kita makan donat, makan nasi, makan kangkung, kita punya telan selesai. Benar nggak? Habis. Jadi apa? Jadi kotoran. Jadi kotoran. Tapi kalau amal soleh, amal jari yang kita keluarkan, kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu nilainya panjang. Nggak putus-putus. Bayangkan aja, nggak putus-putus. Nah inilah orang kebanyakan nih ketika dalam dompet 300.000 menilai seseorang itu ketika memberikan yang diinfakkan di keluarga, atau dia menghitung-hitung. Ntar kalau dikeluarin 50.000 buat si Mimin, si Makmun, gimana urusan? Keluarin aja 300.000, 100.000 kita kita apa namanya kita tukerin dulu biar kebagian semua. Ada yang 2.000, ada yang 10.000, ada yang 1.000 dan seterusnya kita atur sehingga setiap hari kita melakukan aktivitas amal jariah. Orang yang ketika dia mengeluarkan amal jariah yang mengalir tersebut, efeknya yang pertama kita sedekahkan nama kita. Iya, nama kita. Nama nanti di akhirat, Pak Ahmad Ridwan, nanti dipanggil Allah dengan sebutan. Misalkan, ya Fatullah bin Muhammad Saleh. Dipanggil, bukan sebutan. Nggak ada namanya. Semua saya yakin di sini, yang mengikuti kajian Majelis Cinta ini, semua punya nama. Ini orang-orang hebat nih. Orang-orang punya nama semua. Benar nggak? Kalau nggak punya nama, dipanggil Hai. Nah, artinya nama kita di akhir dipanggil tuh. Maka sedekahin nama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekahkan amal jariah tersebut adalah dengan ruh kita. Rasa terima kasih kita kepada Allah, sedekahin. Yang ketiga, sedekahkan. Itu dengan jiwa kita. Dan yang terakhir adalah sedekahkan dengan alam semesta ini. Maka ketika kita lakukan amal jariah ini, maka akan mengalir. Nama kita akan terhindar dari fitnah. Kemudian roh kita semakin lurus dengan jiwa kita. Ini sedekah. Nilai sedekah ini luar biasa. Amal jariah ini efeknya luar biasa. Akan terasa indah. Dan kita lakukan ketika melakukan aktivitas amal soleh, kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata. Kita keluar rumah. Ini yakin sedekah sama anak, sama istri, sama keluarga kita, apalagi sama orang tua. Itu amal sedekah jariah. Yang nanti akan menemani kita ketika keluar rumah kayak kapal laut bunyi. Nah, ketika kita keluar rumah, lalu disitulah amal jariah itu seperti cahaya yang menemani kita. Seakan-akan kita bersinar. Memang amal jariah itu tidak terlihat. Tapi efeknya kita bisa merasakan amal soleh. Ketika kita keluar rumah, dia akan menjadi benteng. Dia akan memberikan keselamatan. Dia akan memberikan jauh daripada dia akan memberikan kekuatan dan Allah akan hindarkan segala sesuatu yang bisa membahayakan namanya, bisa membahayakan jasadnya, bisa membahayakan jiwanya. Inilah efeknya. Makna amal jariah hidup di dunia saja itu Allah berikan sesuatu nilai lebih. Keluar rumah ketabrakan, des ngapa-ngapa, bukan dia Superman, Batman. Tetapi itulah kekuatan amal jariah ketika dia dilakukan, maka dia akan dibentengi oleh segala yang bersifat negatif. Dia akan memancarkan kekuatan diri kita. Subhanallah. Inilah amal soleh. Amal jariah efeknya buat kita. Ketika jasad kita, jiwa kita, nama kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke alam barzah atau sakaratul maut deh. Ketika amal jariah kita lakukan, mengalirnya nggak putus-putus. Ketika Allah ingin cabut nyawanya, keluar dari kerongkongan, Allah tutup aib keburukan-keburukan yang dilakukan. Dosa zina,
Saya yakin semua di sini adalah orang yang mempunyai dosa. Karena kata Rasul, ulu bani Adam khotoun, wa khirul khotoin tawabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dan tempatnya salah dan dosa. Salah dan dosa yang dilakukan, kecil maupun besar, dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan bertobat. Sedekah itu menggugurkan, pahala jari itu menggugurkan dosa-dosa besar. Dosa zina, dosa mabuk, dosa makan duit anak yatim, hak orang lain, ngebunuh, apalagi itu, dosa apalagi itu, banyak banget. Bom dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa farji, dan seterusnya, Masya Allah. Ketika sarakatul maut dia bertobat kepada Allah, dia melakukan amal jariah ini yang bisa menyelamatkan dirinya, maka ditutuplah segala aib keburukan-keburukan yang selama dilakukan hidupnya yang membuat Allah tidak ridho. Taubatnya dia, jariahnya dia, sedekahnya dia, infaknya dia, Allah hitung kecil maupun besar. Ketika ruh keluar dari jasad, maka dia akan menyempurnakan dirinya sehingga Allah tutup keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya. Makanya disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Allah dengan setenang-tenangnya, masuk ke dalam surga sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang ikhlas. Nah, ketika roh keluar, maka otomatis segala dosa yang kita lakukan begitu banyak, Allah tutup dengan sedekah amal jariah kita. Sehingga dia tersenyum menghadap Allah, sudah ikhlas. Dan amal soleh inilah yang menyelamatkan kita. Kita heran terkadang orang ketika dicabut ruhnya, matanya melotot. Karena sedikit amal jariahnya. Nauzubillah itu mana? Nauzubillah min dzalik. Diperlihatkan dosa besarnya. Diperlihatkan kelakuan-kelakuan yang membuat Allah nggak redho. Maksiat, kekejian, kemungkaran, dan seterusnya. Ketika sedikit dia beramal jariah, maka Allah buka aibnya. Hampir lagi nanti masuk alam barzah. Amal jariah inilah Masya Allah akan kita nikmati. Memang sekarang tidak terlihat amal jariah itu. Ketika masuk alam barzah, baru di situ kita merasakan baik dan buruknya, hitam dan putihnya, abu-abu atau subhat katakanlah, di kecil maupun besar kita merasakan. Dan orang yang meninggal teriak-teriak kepada Allah, Qul Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Amal soleh ini, amal jariah yang mereka minta kepada Allah agar mereka menaburkan. Saya pengen banyak sedekah, tapi sayang 1000 kali sayang, 1.000.000 kali sayang, mereka tidak akan mampu kembali hidup di dunia walaupun sebentar mereka minta. Dan alam barzah disitulah amal yang indah jariah, amal soleh ini diperlihatkan oleh Allah dan mereka menampakkan dirinya kepada kita, siapa engkau? Nah, kita bicara amal jariah di dunia. Ketika kita datang kesulitan, melakukan amal jariah. Lapang maupun sempit, lakukan amal jariah. Supaya ada energi buat kita. Karena amal jariah itu memberikan energi, Pak Ahmad. Memberikan energi tentunya. Coba ada nggak orang yang memberikan amal jariah lemas saja begini. Kayak ayam kuluk, kayak belum makan. Enggak. Justru ketika di amal jariah, ada asupan, asumsi vitamin yang besar kepada dirinya sehingga ada energi kekuatan. Ketika dia melakukan amal jariah, nggak mau tuh dia melakukan kemaksiatan. Kalau dia ikhlas kepada Allah. Kenapa? Tatapan Allah kepada seorang hamba ketika melakukan amal jariah, Allah selamatkan dia. Dia segala bentuk kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kekejian. Allah bina dia. Allah jaga dia. Allah selamatin dia. Allah bungkus dirinya. Inilah orang melakukan amal soleh. Di dunia itu, dapat balak musibah nggak akan terjadi. Kecuali atas izin Allah dengan ujian yang Allah berikan kepada hamba itu di dunia. Orang yang melakukan amal soleh ini energinya luar biasa. Energi yang membuat dirinya itu semakin keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Allah, sehingga ketika dia mau keluar rumah ada kekuatan energi, ada hajat yang yakin akan sampai kepada dirinya yang Allah kabulkan lewat amal jariah. Orang yang amal jariah pasti hidupnya itu bahagia, nggak susah. Ada di sini orang amal jariah, hidupnya susah terus. Gua udah ngeluarin duit banyak,
udah nebar pesona, senyuman, sama Pak RT, sama Pak RW, sama janda, janda, sama siapapun, udah ngeluarin sedekah, udah ngeluarin duit, udah ngebantu orang lain. Enggak, Allah muliakan dia Pak Ahmad. Ada energi yang Allah berikan kepada dirinya hasil daripada amal jariah dia. Di dunia dia kuat. Dia tidak tergoyah oleh apapun. Karena Allah sudah bungkus dengan keriduan Allah. Dengan keikhlasan dia untuk mencari bekal yang terbaik buat Allah. Allah bungkus dirinya. Ada energi kekuatan. Seakan ada keyakinan. Makin tambah ibadah kita kepada Allah. Seakan-akan ingin berlama-lama untuk beramal jariah. Selama hidupnya difungsikan untuk sesuatu aktivitas amal-amal jariah. Ada beling di jalan. Ada beling jalan kita pakai motor atau pakai mobil, lihat beling yang bisa membahayakan manusia. Itu amal jariah tuh sedikit simpel. Berhentilah sejenak. Ambil apa beling tersebut. Nah, itu ngebungkus diri kita juga. Dan masih banyak lagi amal-amal jariah. Ketika seorang hamba lakukan, ada energi kekuatan yang Allah berikan kepada hamba itu di dunia. Energinya banyak banget ya Allah. Belum lagi Allah tambahin kesehatan kita dengan amal jariah. Belum lagi Allah berikan jalan keluarnya saat dia melakukan amal jariah. Belum lagi dicintai oleh manusia. Kalau Allah sudah cinta ke seorang hamba yang melakukan amal jariah, maka manusia akan cinta kepada kita. Ada enggak kita ngasih amal jariah? Hanya 2 liter beras, 2,5 liter beras. Kita berikan kepada tangga. Lalu dia benci sama kita. Tidak ada. Kalau dia ikhlas, energi dia yang keikhlasan itu sampai mengenai daripada yang dia targetkan, yang dia sedekahkan. Amal tersebut itu menerima yang ada kebahagiaan. Ya Allah, orang ini baik, Pak Ahmad Ridwan ini luar biasa. Saya setiap bulannya dikasih duit 5 juta. Beras 10 karung. Dicintai itu. Itu energi. Energi yang Allah secara apa namanya konektivitas ke hatinya ada rasa cinta kita dia menerima. Alhamdulillah ya Allah, sehatin badannya, panjangin umurnya, berikan dia jalan keluarnya dan seterusnya. Ada energi lagi yang diberikan buat si hamba yang melakukan amal soleh, amal jariah, ngenak lagi sama Allah. Terus dan seterusnya. Ketika aktivitas kita lakukan amal jariah, maka diri kita dibungkus dengan kekuatan energi daripada amal jariah. Mustahil orang yang melakukan amal jariah itu, eh, saya yakin tidak akan melakukan maksiat. Karena Allah sendiri akan bungkus amal jariah. Karena sifatnya, konektivitasnya langsung kepada Allah, bukan kepada siapapun. Dan hanya manusia sebagai pelantara yang mendoakan kita. Hidup dunia hanya sementara. Ketika amal jari kita lakukan, membuat orang bahagia, orang senang. Alam makhluk ini senang. Makanya kemarin kita euforia tuh di akhir tahun untuk menyambut tahun 2025. Apa sih kata Allah amal soleh ini? Mentola, kata Rasul, mentola umurhu wahasuna amalu. Barang siapa melakukan amal, barang siapa yang diberikan umur yang panjang, yaitu yang paling baik. Wahasuna amalu, yang paling baik amalnya. Amal apa tuh? Amal adalah kelakuan, aktivitas. Disebut amal jariah. Nah, ketika diberikan umur panjang, dia bersyukur kepada Allah, berbagi, jangan bakar petasan, petasan dibakar, sampahnya berlerakan kemana-mana. Duit coba dikumpulin tuh. So manusia nih di petasan, di apapun, saya nggak melarang. Tapi buat ya mantasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan tradisi dan budaya bagi orang-orang Yahudi Nasrani, kita bagian daripada. Maka ketika euforia yang kemablasan, menurut saya ini mohon maaf lahir batin, diekspresikan melakukan amal jariah keburukan, dia di hotel, ada yang ke puncak, seks bebas, bahkan na'udzubillah itu na'udzubillah. Laki-laki dengan laki-laki homoseksual, perempuan, lesbi, dan seterusnya. Bahkan ada yang mabuk-mabukan, sampai tiduran, melakukan euforia yang luar biasa. Ini amal buruk, amal jariah keburukan. Dan ini orang yang seperti ini tidak ada energi buat Allah. Yang ada penyakit, belum lagi kanker, kanker usus, kanker dan seterusnya, tumor. Itu efek daripada melakukan amal jariah keburukan. Tapi amal jariah kebaikan Allah bungkus dengan energi. Energi inilah yang kita butuh kekuatan. Kalau pengen kaya amal jariah yang baik-baik, senyum, amal jariah, natap manusia tidak begini,
Nah, kalau udah begini nggak enak. Begini, itu amal jariah, Pak Ahmad. Jangan perasaan dikit-dikit mau orang, jangan-jangan dia mau nyopet dompet gua nih. Jangan, dia mau ngambil motor gua nih, jangan. Kalau orang udah amal jariah, kebungkus hatinya yakin kepada Allah, pasrahkan dirinya kepada Allah. Karena amal jariah seyogianya adalah menyelamatkan diri dengan segala apapun. Alhamdulillah. Inilah orang yang sangat bahagia yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai makna daripada amal jariah. Itu di dunia, Pak Ahmad. Efeknya dia dicintai oleh binatang tadi semut cinta dia kepada dia. Manusia akan sayang cinta kepada dia. Malaikat-malaikat Allah yang setiap hari menulis yang Allah perintahkan yang tidak mempunyai nafsu, yang tidak mempunyai dosa dengan rahmatnya. Tidak mempunyai nafsu di setiap hari 70 kali melihat kita. Malaikat Israel, malaikat-malaikat lain, Munkar, Nakir, Rokib, Atid. Semua itu mereka sibuk mencari, menyaksikan, mendengarkan, menulis amal-amal soleh. Hari ini apalagi yang dia akan lakukan hamba-hamba yang ini. Jadi mereka ini sibuk pengen tahu apa yang dilakukan amal besok malam ini apa yang dilakukan. Menghisap diri orang beriman. Ya Allah, Alhamdulillah saya sudah salaman minta maaf pada manusia. Dicatat ke malaikat. Catat sama malaikat. Ya Allah, hari ini Fatullah sudah melakukan perbuatan sangat mulia, sudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, dia sudah memberikan hartanya. Khusmin amwalihim sodakotan zakim biha. Di sini sudah mengeluarkan zakatnya. Terus apalagi yang Allah perintahkan ditulis. Jadi malaikat senyum. Nyatat perbuatan kita segala setiap detik, setiap saat dicatat malaikat. Bahkan malaikat-malaikat yang hari ini yang kita dekat sama kita, ini hadir nih. Turun rahmat Allah, keberkahan Allah, hidayah Allah, ampunan Allah. Banyak sekali makna amal jariah yang memang kita tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakan efek daripada perbuatan amal jariah. Dicintai malaikat-malaikat Allah. Apa malaikat ngomong lagi, ya Allah, lihatlah ini Pak Ahmad Ridwan. Dia menyantuni janda-janda. Dia bina janda-janda, kemudian dibini. Lalu diberikan, dikontribusikan semua segala amal-amal soleh. Sehingga amal soleh ini akan terbentuklah cermin kepribadian hamba yang muslim, yang taat, tunduk, patuh, kemudian mau diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa summan latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pada hari itu niscaya kau akan diperlihatkan kehidupan di dunia yang Allah sudah berikan kepada engkau dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal jariah. Jangan kita melakukan amal jariah yang keburukan yang membuat Allah nggak redho. Ngomongin orang, itu amal jariah buruk tuh Pak. Pak Ahmad. Ngomongin tetangga, ngomongin membuka aib orang lain. Ini keburukan amal jariah yang buruk yang pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah, tebarkanlah amal-amal jariah ini karena amal jariah ini mengalir terusnya. Nggak mungkin waktu terus berjalan wal asr, demi masa, demi waktu, demi zaman, demi bulan, demi hari, demi minggu, demi tahun. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan serugi-ruginya kalau dia tidak melakukan aktivitas amal-amal soleh disebut jariah. Illadzina amanu, kecuali orang yang beriman. Hanya orang beriman yang mampu melakukan amal-amal jariah, amal-amal soleh. Dia mampu melakukan itu. Karena dia faham dan mengerti esensi dunia. Kembali kepada Allah, apa yang Allah titipkan, apa yang Allah amanahkan, apa yang Allah berikan, hakikatnya akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman mengatakan semua adalah sumber yang kita miliki adalah sumbernya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal jariah itulah nanti kita akan kembali kepada Allah, diperhitungkan oleh Allah dari masa kita akil balik. Dari mulai masih kecil disuapin sama orang tua kita, dicebokin, dimandiin, dibersihin, dididik, diberikan sesuatu yang nilai ini amal soleh. Ketika kita melihatnya akan terasa indah. Oh, ternyata kita berjumpa dengan Allah ketika nanti kita dipersidangkan. Allah yang menghakimi kita. Disitulah amal jariah.
dan berbicara, berdialog kepada diri kita, dan mampu dan bisa akan menyelamatkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dunia, kita bicara dunia lagi, mendapat kemuliaan, ketika dia berikan amal jariah, maka ketika ruh terputus dari jasadnya keluar, tadi Allah berikan hadiah, Allah tutup aibnya, keburukannya, kemudian ruhnya menjadi tenang dengan melakukan amal jariah. Kenapa Allah tatap dengan rahmatnya? Orang melakukan amal jariah. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang, kamu sudah kembali kepada aku. Apa yang aku titipkan, apa yang aku amanahkan kepada engkau, engkau sudah berbakti dan mengetahui. Hari ini masuklah alam barzah. Alam barzah gelap. Maka tadi Bang Haji Roma Irama ngomong dengan syairnya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Suara saya, Bang Haji Roma Irama yang mirip suara saya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap, sepi, sunyi. Mobil yang kita punyai, fasilitas dunia yang kita miliki, mobil nggak masuk dalam kuburan. Mobil nggak masuk dalam kuburan. Ya nggak bakal masuk mobil. Rumah nggak bakal masuk. Apa yang masuk dalam alam barzah? Tadi kita bicara dunia, Allah muliakan, Allah sayangi. Ketika di dunia kita menghadap Allah nih ruhnya, Allah tutup aibnya dan seterusnya, dicintai makhluk. Nah, masuk alam barzah, kita sudah ketemu siapa engkau. Inilah amal soleh, segala aktivitas kita, dikit, kecil, besar tadi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang yang beriman kepada Allah, imannya dibawa dalam alam barzah, Islamnya dibawa alam barzah, sedekahnya, zakatnya dimasuk ke bawah alam barzah. Dia cinta sama orang tuanya pun doanya, ridhonya masuk ke alam barzah. Ini amal jariah. Bahkan semut yang tadinya kita berikan setiap hari dengan rezeki yang kita punya hanya satu butir gula akan masuk ke alam barzah. Energi semut, energi manusia yang baik-baik, bukan amal jariah yang buruk, yang baik-baik akan masuk menemani kita masuk ke alam barzah. Sepi, gak gulita, mencekam. Tapi orang beriman, Allah kembalikan energinya. Terus masuk alam barzah yang tadinya gelap menjadi terang. Ini orang beriman. Orang yang memanfaatkan waktu yang berharga ini melakukan amal jariah. Dia paham dan mengerti setiap aktivitasnya. Dia selalu amal jariah, menaburkan kebaikan-kebaikan, bukan menaburkan keburukan-keburukan. Masuk sampai alam barzah. Kok nggak ada siksaan alam kubur? Bahkan malaikat pun. Siapa yang bertanya dalam alam barzah? Munkar apa nakir? Nah, kebanyakan orang di penggal KPK mungkar terus, mangkir. Masuk alam barzah, apa? Kok terasa indah? Rum, itu baru di alam barzah. Alam kedua katakanlah, alam ketiga. Masuk alam barzah, gelap gulita. Kita masuk, ditanya man rabbuka, man kiblatuka, man kita buka. Yang ngejawab apa? Ruh kita. Nggak bisa ngejawab ruh. Yang menjawab jasad kita. Oh, nggak bisa ngejawab jasad kita. Apa yang menjawab nama kita? Oh, nggak bisa. Yang bisa menjawab itu adalah makna amal jariah. Masuk alam barzah, dia yang bertanya, Pak Ahmad. Dia yang menjawab, Pak Ahmad. Dia yang menyelamatkan kita, Pak Ahmad. Dia akan membela kita, Pak Ahmad. Dia akan masukkan surga sebelum surga di dunia. Indah. Sebelum indah Allah sudah berikan dalam barzah. Ini makna amal jariah. Masuk alam barzah, terang benderang, harum bau, wangi. Isi surga masuk. Makanya kalau orang kita doa itu di akhir tasyahud akhir kita, innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Karena kita doa juga ada yang namanya doa apa ya, Allah berikan dalam kuburnya ada surga. Kan kita gitu ya. Ada doanya itu buat kaum muslimin kaum muslimat. Nah, disitulah surga sebelum surga. Masya Allah. Rasa hangat, indah. Kita nggak mikirin apapun. Hanya kenikmatan amal jariah, kebaikan kita beri yang kita rasakan. Aibnya ditutup sama Allah. Keburukannya ditutup sama Allah. Karena amal jariah keburukan, ketika dia bertobat kepada Allah, dia sudah bertobat. Dia bertobat kepada Allah itu amal jariah. Tobat kepada istighfar kepada Allah Subhanahu amal jariah. Baca Quran amal jariah. Pahalanya tidak terputus. Kecuali 3 perkara. Jariyatun sodakah. Amal jariah, sedekah, dan amal jariah. Itu tidak terputus, saya bilang tadi. Wal asri bimasa. Demi detik, demi menit, demi hari, demi bulan, demi tahun, dan seterusnya. Ketika melakukan amal kebaikan, itu tidak putus. Sampai alam barzah dipanggil nanti di akhirat. Ya Fatullah, ya Pak Ahmad. Disitulah endingnya. Tadi di alam barzah tadi. Sudah enak, sudah tenang dia. Nggak mikirin mantu. Nggak mikirin cucu. Nggak mikirin mobil Pajero-nya. Ada sini yang punya mobil Pajero. Nggak mikirin itu udah. Yang ada dia senang, bahagia, senyum. Ya Allah. Amal solehnya ini, amal jariahnya ngebungkus dia dari segala azab kubur, fitnah kubur, siksa kubur. Indah terasa. Dan serbut jariah itu adalah kita menikmati hasil daripada ikhtiar kita selama hidupnya. Dan kembali ke alam barzah. Dan disitulah kita menikmati. Ini baru alam barzah. Kalau nggak percaya hal ini, mati duluan. Kalau nggak percaya. Nah, setelah itu proses sangat panjang di persidangan bi ahkamil hakimin, artinya Allah yang menghakimi semua itu, amal jariah itulah, Masya Allah. Kita nggak bisa ngomong. Disitulah endingnya, selamat atau tidak, masuk surga atau masuk neraka. Sangat indah. Amal jariah kita bawa sampai ke akhirat nanti. Khalidina fiha abada. Surga selama-lamanya. Disitulah kita disidang sama Allah. Yang keburukan, amal keburukan, jariah keburukan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencekam, takut. Bertobat udah nggak bisa. Istighfar udah nggak bisa. Udah nggak ada fungsinya. Kecuali dia hanya berdiam diri, rasa ketakutan. Disitulah amal jariah Allah perlihatkan. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebelum kita pulang ke akhirat, maka di dunia lakukan amal kebaikan, amal jariah yang tiada putus-putusnya, maupun amal buruk, konsekuensinya, risikonya. Ketika melakukan keburukan-keburukan, waktu itu tidak akan mengulangi. Waktu itu terus berjalan. Dan amal keburukan nanti akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal jariah keburukan kita lakukan yang berkepanjangan belum dikikis oleh kita sendiri, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi dan serugi-ruginya. Mereka tidak memanfaatkan fungsi daripada waktu untuk melakukan amal kebajikan. Kebajikan disebut amal jariah. Sungguh sangat indah ketika dia berjumpa dengan Allah. Dia kembali ke kampung halamannya membawa bekal amal jariah yang tiada terputus-putusnya. Dia merasakan nanti ketika menjembatani jalan ke jembatan Shirathul Mustaqim untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu amal jariah. Ruh namanya dipanggil, hai Fatullah. Sudah enak kita, Pak Ahmad, karena sudah melakukan amal jariah. Yang jasadnya hari ini yang kita cubit nih kan sakit, sakit banget ini, kita cubit sakit. Tapi dengan amal jariah, kan tadi saya bilang dibungkuslah kita dengan amal jariah sampai pulang kepada Allah. Yang kulit ini tidak akan menyentuh api neraka karena tobatnya sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya diterima Allah Subhanahu wa Antum. Maka ya alladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, maka matilah kalian kecuali ilah membawa Islam, membawa iman, membawa amal jariah. Terasa indah orang melakukan amal jariah, hidupnya sangat indah.
Bukan hanya Allah muliakan di dunia, Allah muliakan dia nanti di akhirat. Dan lebih lagi Allah muliakan dia nanti di akhirat. Di alam dunia, di alam barzah, Allah sudah muliakan dengan amal jariyah. Karena tobatnya, karena istighfarnya, karena baca Qur'annya, karena sedekahnya, karena senyumannya, karena tatapannya, karena hatinya, ilamatin qalbin salim, hatinya selamat dia. Jauh dari dengki, jauh dari sum'ah, jauh dari takabur, karena orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah. Makanya mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan. Maka bicaralah yang baik-baik. Ini amal jariah. Dikit-dikit merumpi, ngomongin orang, tetangga baru punya kipas angin aja tiga, kita udah kelabakan. Yang duitnya dari mana? Jangan-jangan merek tuyul. Udah kipas angin tiga dibeli orang susah. Masih aja kita sirik. Lah jangan kayak begitu. Kalau udah kita melakukan amal soleh, tadi bilang amal jariah, sungguh sangat indah. Allah muliakan di dunia, Allah muliakan alam barzah, sampai Allah senangi dia dengan keindahan kemuliaan yang Allah berikan. Kategorikan adalah wahasuna ulaika rafiqo, mereka akan berjumpa. Yang dia sayangi, dia senangi, dia bahagia. Bahagia selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar, disitulah amal jariah. Wa qina azabannar itu. Makanya jagalah keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, amal jariah inilah fungsinya untuk menyelamatkan diri kita. Jangan amal jariah keburukan yang kita lakukan, konsekuensinya nanti masuk alam barzah, masuk nanti ke alam akhirat, rugi dan serugi-ruginya. Orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, memanfaatkan momentum waktunya untuk selalu amal jariah. Baca Quran siang dan malam, tahajud, duha, atau amal jariah. Sayang sama ibunya. Dan ini amal-amal soleh. Terakhir, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah ta'ala. Wahai Rasul, ajarkan amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapat cinta dan sayang Allah kepada kita. Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Di awal tahun ini, yang tadi salat bentang-bentong, yang salatnya setengah tiga mendekati azhar, ya, maka rubah pola pikir kita, rubah hidup kita, rubah amal jariah kita. Yang tadinya sholatnya mau dekati azhar, hari ini saya berazam bersama Allah, saya usahakan sholat tepat pada waktunya, karena sholat amal jariah ini adalah yang sangat indah. As-sholatu ala waktiha, amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayya Rasul, katakanlah ya Rasul, kemudian apa lagi? Rasul menjawab, birrul walidain. Amal jariah adalah orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih ada orang tua, tengokin, silaturahim, bawa sembako, bawa duit segepok, datang. Amal jariah ini ketika kita melangkah setapak, sahasta demi sahasta, seterusnya. Ini amal jariah, Pak Ahmad. Dihitung sama Allah. Sahasta, setapak, dua tapak, sampai menuju singgah kediaman kedua orang tua. Rasa cintanya, baktinya, dia beriman kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan? Tak wala tak apa namanya? Wa'budullah. Sembahlah Allah, wala tusyriku syai'a. Jangan menyentuhkan Allah dengan satu apapun. Birrul walidain. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua, sama orang tua. Lalu sahasta demi sahasta, sampai kedua orang tuanya bahagia. Ini bajariah. Dari satu langkah nih, segini aja. Allah mengampuni dosa kita. Mau silaturahim, orang tua, saudara, tengokin. Yang susah, sambangin. Satu segini aja nih, kita keluar, itu amal jariah. Dihitung tetap sama Allah sampai singgah ke lokasi tujuan yang kita targetkan, sampai di situ amal jariah. Dihitung sama Allah dan itu akan mengalir sengalir-ngalirnya. Masya Allah. Orang tua bahagia, orang tua senang bahagia. Kita datang bukan hanya sekedar mengadu. Kadang-kadang teman saya, Pak Ahmad, ini teman saya, salaman sama orang tuanya. Lagi susah doang, lagi susah doang. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Ma. Ya Allah. Lo kenapa, Din? Ma, hidup susah banget, ya Allah. Udin, orang lain udah pada beli lemari es.
udah pada beli motor, Udin masih pakai sepeda aja, salaman sama orang tuanya. Mak, cincinnya dicopotin. Mak, namanya udah tua. Maknya kan nggak ngerasa namanya udah tua, cincin tiba-tiba hilang. Mak, ya Allah redo ya mak ya. Dicopotin. Ya Allah, mak redoin. Hilang. Kata emaknya, cincin gue mana sih? Oh, dia nukarin ke toko Cina, dijual. Ngadu kesah sama orang tua yang masih hidup. Alhamdulillah ya Allah, amal jariah buat orang tua kita. Sedekah yang kita mampu berikan yang terbaik buat kedua orang tua. Terakhir, kultu tsumma ya Rasul, katakanlah apalagi ya Rasul. Rasul menjawab, al jihadu fi sabillah. Amal jariah adalah jihad. Seperti inilah kita jihad, mengkaji, mengulas, memahami, mengerti amal jariah. Inilah termasuk jihad, mencari ilmu, biar kata sedikit tapi bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan pagi hari yang indah dengan penuh berkah ini, maka perbanyaklah amal jariah, terus maka menaburkan amal jariah, bukan menaburkan amal jariah buruk, tapi amal yang baik-baik ini, bukankah nanti kita akan kembali pulang kepada Allah membawa amal jariah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan, Allah diberikan hidayah untuk melakukan sesuatu kebaikan amal jariah, sehingga amal jariah inilah kita mendapatkan kemuliaan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang saya paparkan, tidak banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, guru yang luar biasa sekali telah kami terima tadi, ilmu, dan insya Allah saya pribadi bisa memastikan sangat bermanfaat bagi jamaah, bagi bapak, sahabat-sahabat, majelis cinta. Masya Allah, saya pribadi mendapatkan banyak sekali tadi pencerahan Pak Ustadz. Tapi mungkin giliran jamaah dulu kalau boleh bertanya ya Pak Ustadz ya. Ada Boleh. beberapa ini. Ini ada dari Ibu Dian. Ada dua pertanyaan, saya jadikan satu saja ya, Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah kita boleh membunuh rayap? Sudah banyak kerusakan yang dibuat oleh rayap. Kitchen set hancur, pintu rumah rusak. Apakah harus kita diamkan saja? Mungkin nyambung berikutnya, Ustadz. Bagaimana juga ulat yang merusak tanaman? Apakah kita diamkan saja? Kan bikin bolong semua daun tanaman. Mohon maaf Ustadz, pertanyaan itu tadi agak panjang. Mudah-mudahan Ustadz berkenan untuk Saya Ibu kira, Dian tadi. baik Ibu Dian, saya kirain rakyat yang menghabisi tiang-tiang yang menggerogoti. Ternyata rayap toh. Jadi boleh nggak dibunuh, hukumnya kan gitu ya? Apakah Iya, dosa? Kalau dia kalau memang tidak ada kebaikan, sesuatu bisa merugikan rumah kita, masa kita biarin? Tapi ada adab dan akhlak kita terhadap binatang. Meskipun hanya sebuah binatang, tapi kan Allah yang menciptakan. Apa kita bisa mampu menciptakan rayap? Apa kita bisa mampu menciptakan semut? Siapa semua itu yang menciptakan makhluk tersebut? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hargai, hormati ketika Anda melakukan apa namanya eksekusi katakanlah kepada rakyat tersebut, ngomong sama rakyat, karena semuanya itu mereka adalah makhluk yang mempunyai mulut, cuma kita tidak mendengar perbincangan apa yang mereka uh, bicarakan, kita nggak mendengar, tetapi kita punya adab. Kalau memang ini bisa merugikan diri kita atau yang bisa apa namanya, sebentar ada kucing sana sayang, nggak boleh ya. Nah, nah Nah, ketika apa namanya rayap ini bisa menghabisi eh, rumah tiang kita. Nah, sekarang bicara hadap supaya kita tidak terkena dosa. Terkadang kita terkena dosa. Kita bakar dia, pakai kita ambil bensin bukan lagi minyak, minyak tanah, bensin yang kelasnya lebih tinggi. Apa kita pertalite, pertamax sih ya, dibakar, buat rayapnya, ampus loh. Nah, serampir aja nih bangku-bangku nih, kayu-kayu, rumah bisa rubuh nih. Gara-gara lu rayap, mati lu. Mati itu rayap. Sedih nggak kita ngeliat kayak begini? Sangat disayangkan sekali kalau ada model manusia kayak begini. Tidak menghormati makhluk yang Allah ciptakan. Tidak menghargai makhluk yang Allah ciptakan. Etika dan adab kita disitulah. Meskipun hanya sebuah rakyat, jadikan amal keburukan. Lakukan hanya apa rayap kita
dan tanpa alasan sebab kita matiin. Ngomong, wahai raya, mohon maaf lahir batin, bukan saya nggak cinta, bukan saya nggak sayang, tapi kalau kamu ini masuk ke rumah saya karena kamu akan menghabisi semua isi rumah. Kamu geragoti, oh, ngomong aja. Mohon maaf, saya mau ngusir. Ngusir dulu yang pertama. Pergilah kamu, pergi. Karena mereka makhluk. Kalau kita ngomong bahasa ya Allah, tolong ini rakyat, tolong ini rakyat. Saya nggak mau ngebunuh rakyat. Saya nggak mau bunuh kamu, wahai rakyat. Pergilah dengan engkau. Allah akan turunkan itu bantuan sehingga mereka mengerti dan paham. Salam dulu, assalamualaikum. Disuruh, assalamualaikum ya wahai rakyat. Ngomong bahasa. Setelah kita usir, mereka datang lagi tuh. Kok makin tambah banyak nih kabilah-kabilah. Datang lagi dihabisin tuh. Kita ngomong lagi kedua kali, tiga kali. Ini jangan berlama-lama. Kita tungguin tuh. Ntar bang sampai 5 jam atau 6 jam balik lagi. Yang terakhir baru eksekusi dengan cara yang berhati-hati. Dengan cara yang memang kan sekarang ada kapur tuh. Yang kita bakar ada kapur-kapur yang memang membentengi. Bisa mengantisipasi dari gangguan raya. Jangan tiba-tiba nggak bakar. Kita makin dus, kita injak. Kita dendam sama mereka. Mereka nggak dendam sama kita. Emangnya binatang. Dan kita sekarang banyak sekali kan obat-obat yang memang apa namanya supaya bangunan kita kuat. Saya ada tuh namanya obat apa itu, saya taburin itu, paham, tiang-tiang. Sehingga rakyat ini nggak mampu memakan. Emang rezekinya di situ rakyat, bangsat juga rezekinya di kasur, bener nggak? Emang rezeki di situ digeragotin kecil tapi sama habis sih daripada kayu-kayu yang macam-macam merayap. Nah, kita punya etika, punya adab supaya kita hindari amal keburukan yang disebut mematikan tanpa alasan sebab, lalu menjadi amal kebaikan kita bersalam, kemudian kita berdialog, minta sama Allah, minta izin, baru eksekusi. Ya, begitu. Jadi kemudian ada ulat-ulat di tumbuhan kan banyak tuh ya. Kita usir, jangan dimatiin. Dimatiin boleh kalau itu membahayakan. Lalu waladul. Kalau disembahyakan sesuatu tanaman hias boleh kita matiin. Tapi ngobrol dulu sama Allah yang menciptakan dia. Ngobrol dulu sama ulat. Jangan abang-abang ulat kita siramin pakai air panas. Kamu lepu dia begini-gini tuh. Jangan. Ada etikanya, ada adabnya, sopan santun bukan kepada manusia juga, tapi kepada hewan, meskipun ini sebuah alat atau sebuah ulat katakanlah, usirin. Disemprot nggak apa-apa. Karena yang bisa membahayakan diri kita, bisa membahayakan tubuh-tubuh kita. Boleh karena alasan sebab kita boleh berhukum. Dan insya Allah kita jauh dari yang namanya dosa. Ngebunuh manusia, ngebunuh apapun, apalagi binatang, tetap ada hukumnya. Kita sebagai manusia, hati-hati. Maka ketik ngomong dulu tuh biasa. Ngomong, wahai ulat, mohon maaf saya matiin kamu, ya Allah maafin saya. Begitu. Baru kita matiin dengan cara kita masing-masing. Jangan disiksa. Kalau disiksa repot. Gara-gara elu nih ya, disiksa atuh buntutnya gara-gara lu nih tanaman yang harganya puluhan juta lu di sini matiin lagi, jangan kayak begitu. Kita punya akhlak ya. Kalau ada yang model kayak begitu kajikan orang nak. Ya gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Tadi penjelasan dari Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dian tadi. Satu pertanyaan berikut, ya boleh Ustadz ya. Boleh. Dari Bapak Agus Sugeng Raharjo di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, apakah dikategorikan amal jariah bila kita di masyarakat menjadi jembatan aspirasi seperti mengusulkan sarana-sarana umum kepada anggota dewan dan yang kita usulkan terlaksana untuk kepentingan umum dan ada manfaatnya. Kita niatkan ibadah. Begitu Ustadz. Jazakallah. Wassalamualaikum. Dari Bapak Agus Raharja tadi Pak Ustadz. Bapak Agus pertanyaan sangat berkualitas. Alhamdulillah nih. Artinya sarana-sarana yang diberikan kontribusi kemanfaatnya itu bisa dirasakan oleh kemaslahatan umat yang sifatnya itu bisa membantu katakanlah berbagai macam aktivitas yang coba kita lihat di daerah Timika atau Papua atau Irian Jaya itu kan akses sangat apa namanya untuk masuki lokasi tersebut perlu adanya proses yang sangat baik. Tapi dengan teknologi apa yang kita punya mampu kita bisa
lo kita ada ide, gagasan, lo ada planning untuk suatu melakukan ilmu kita supaya mereka ini bisa ilmu kita bermanfaat dan mereka bisa merasakan akses untuk apapun, segala apapun yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan karena ilmu kita memberikan sesuatu kebahagiaan kepada mereka kemaslahatan umat, ini amal jariah. Aspal tuh lihat orang-orang yang memang kuliah katakanlah itu apa yang jalan aspal itu plek itu apa namanya? Iya. Nah, itu kan mereka banyak tuh ada yang buka baju. Ini bajunya, baju putihnya ditaruh di pundaknya, keringatnya banyak banget. Mereka merasakan efek daripada kotoran tersebut. Mereka nggak malu, mereka juga nggak merasa kecil hati. Tapi kalau dilihat memang kotor, benar nggak, Pak Ahmad? Iya. Kotor. Tapi karena dia ngebantu dari eh, program pemerintah, di situ mereka ada kontribusi. Mereka memang dibayar dengan uang, dengan gaji. Tapi efek mereka lakukan adalah mereka memberikan kemudahan buat orang lain. Membantu program pemerintah, membantu program masyarakat, sehingga hasil daripada mereka bekerja siang dan malam untuk sebuah akses sehingga bisa dinikmati lalu lalang kepada siapapun yang tadi kita lihat tukang kuli katakanlah yang memang sehari uh, mereka membantu bikin aspal segala macam itu amal jariah. Ya kan kotor tuh, Masya kan kotor, bener nggak? Kita lihat banyak flek, banyak debu, terik matahari, mereka nggak rasakan demi mencapai sebuah bisa dinikmati oleh masyarakat yang sifatnya umum katakanlah. Lalu dinikmati perjalanan di situ, mobil bisa lewat, semua bisa yang tadi sukar yang kita lewati menjadi mudah itu kan amal soleh, amal jariah. Nah, ketika mereka menghadap Allah disitulah selama orang masih lewat, masih lalu lalang di aspal di situ yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan amal jariah, mereka bisa merasakan kebaikan amal jariah, pahala menjadi suatu ibadah. Ibadah tadi pertanyaan Pak Agus ini ibadah pastinya. Kalau diniatkan, innamal a'malu binniat. Allah. Sesuatu apapun dengan niatnya. Niatnya buat apa nih? Buat nyohor kah? Kalau buat nyohor, warga sini kumpul, 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 kumpul. Warganya duduk aja. Begini. Iya, Pak RT, Pak RW, kumpul, kumpul semua. Kumpul, kumpul, kumpul semua. Nih, saya nggak dapat duit pemerintah. Ini duit saya. Lu mesti tahu nih. Lu terima kasih sama saya nih. Terima kasih. Ah, udah, iya, siap. Yang macam-macam anak gua, yang macam-macam mantu gua. Tahu sendiri kan risikonya. Ntar gua mau aspal sini, gua hancurin lagi ya, yang begitu. Menyohor kayak gitu. Tapi niatnya ya Allah jadikan semua segala niat saya yang baik ini untuk kemaslahatan umum, dinikmati masyarakat dan ini menjadi amal jariah dan ini menjadi ibadah, ibadah dan berpahala. Jadi kalau niat seperti itu, insya Allah akan menjadi ibadah, menjadi pahala dan penghapus dosa. Itulah amal jariah. Makna dari amal jariah itu sangat luas substansinya, sangat luas penjabarannya. Nah, disitulah kita bisa menikmati nanti ketika kita meninggal. Subhanallah. Jadi Pak Agus Masya itu Allah. adalah hubud dia, amaliyah perbuatan kita untuk kemaslahatan umum bisa dinikmati siapapun yang tadinya sukar menjadi mudah, yang sulit menjadi tambah mudah karena daripada akses kontribusi kita untuk pemerintah atau siapapun yang kita lakukan maka itu menjadi nilai ibadah di mata Allah, bukan mulia aja, bukan ibadah saja tapi menjadi mulia. Bukan mulia saja dia yang Allah berikan, penghapus dosa. Bukan penghapus dosa saja yang Allah berikan ketika kemaslahatan dinikmati oleh seluruh alam, tapi masuk surga. Masya Allah. Indah, indah Ma- banget tuh bicara amal jariah. Nggak ada habis-habisnya, Pak Ahmad. Nggak ada Masya habis-habis. Allah. Masya Allah. Pak Ustadz, terima kasih. Jazakallah. Tadi menjawab pertanyaan Pak Agus Harjo tadi. Satu lagi boleh Ustadz? Pak Ustadz ini, Boleh, banyak nggak iya, apa-apa. iya, iya, Mhm. nuhun, nuhun, nuhun. Dari Ibu Arumi atau Mbak Arumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan ekonomi saya yang sangat pas-pasan, amal jariah apa ya Ustadz yang bisa saya lakukan untuk tabungan akhirat saya? Apakah mencukupi? Apakah
mencukupi kebutuhan mama dan bapak saya bisa termasuk amal jariah bagi saya, Ustadz. Mohon penjelasan, Ustadz. Ini pertanyaan, Masya Allah, merinding nih, bulu dada saya, merinding saya nih. Ini getaran, zat iman semakin bertambah iman saya. Yang pas-pasan, saya juga pas-pasan ini ngomong-ngomong. Tapi ini energi yang beliau tanyakan kepada saya ini membangkitkan keimanan saya. Artinya pertanyaannya Bu siapa? Ibu Arumi. Ibu Arumi, Ustadz. Ibu Arumi Ibu luar biasa Arumi. ini. Iya, dalam kondisi yang pas-pasan, benar nggak? Dalam kondisi Iya. yang serba kekurangan, kemudian mampu nggak? Tapi kata Allah, dalam keadaan kesulitan, saya punya salah satu imam. Ini terakhir ya, bukan terakhir Iya. mau mati nih, mohon maaf maksudnya. Terakhir ya, ada salah satu Imam Hasan Al Basri. Ini bicara kesulitan Allah. ya, sedikit saya berikan. Imam Hasan Al Basri itu mempunyai murid. Ada murid yang satu ini yang berdamping kemana-mana. Lalu 4 orang laki-laki mengadu keluh kesah kepada Imam Hasan Al-Basri. Ditanya laki-laki datang nih, laki yang pertama, "Wahai Imam, saya dalam kondisi kesulitan ekonomi yang luar biasa. Besok makan, besok kagak. Lebih banyak puasanya, wahai Imam. Apa yang harus saya lakukan?" Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, "Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah." Yang punya keturunan datang nih kepada imam. Ya imam sudah lama menikah nggak punya keturunan. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Imam di negara di wilayah saya ini tandus, nggak subur, kerontan. Apa yang harus saya lakukan? Maka beristighfarlah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Datang lagi laki yang terakhir. Wah imam, di wilayah saya udah lama nggak turun hujan. Udah kekeringan saya ini. Apa yang dia imam imam apa menjawabnya? Maka beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Lalu sang murid ini bertanya, wahai imam, sekian banyak orang bertanya kepada engkau, kok cuma satu yang kau berikan obatnya? Istighfar kepada Allah. Lalu sang imam menyampaikan, wahai muridku, kalian bacalah surat An-Nur ayat 10, 11, 12, 13. Fakultu staghfiru, fastaghfiru inau kana ghafara. Maka katakan kata Allah, beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, inau kana ghafara. Sungguh Allah mengampuni istighfar mereka. Allah maafin. Yursilis sama alaikum midrara. Ketika mereka mengadu kesah kepada imam masalah hujan gak lama turun, Allah jawab, Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan secara lebat, secara teratur, bersebuah rahmat. Wa yumditkum bi amwalin, yang tadinya nggak punya duit tadi nih, saya nih pas-pasan. Bi amwalin, Allah banyakin duitnya. Wa banina, yang tadinya nggak punya keturunan, Allah kasih keturunan. Jannatin dan seterusnya. Maka Allah berikan sawah mengalir subur makmur. Nah, artinya kita ini masih ada kesempatan. Nah, amal jariah istighfar itulah hendaknya kita mempunyai kekuatan. Kemudian setelah apakah harus apa yang kita lakukan dengan kondisi kita begini? Masih banyak cara saya bilang tadi. Ada gula, ada semut kan. Nah, gula ambil tuh. Tidak perlu dengan uang, amal jari tidak perlu dengan uang, tidak perlu dengan cuan kalau bahasa anak milenial, ya kan? Ada gula, ada madu. Nah, Pak Ahmad kan ada madu itu di rumah, madu asli Iya. ya kan? Pak Ate juga punya madu dia. Nah, madu ini kita berikan nih kepada semut, taburin. Semua tuh bahagia datang. Tidak perlu dengan kesulitan uang, finansial, tapi banyak segala yang kita punya. Apa? Senyuman. Ya, Majaria. Senyuman. Di rumah apa yang ada keluarin buat tamu. Yang ada juga korma. Yang ada juga air putih. Nggak ada apa-apa, udah diam aja. Masih banyak kita. Apa nih yang buat semut? Ada kucing. Kucing disayang. Itu sama jariah. Usap rambutnya, rambut kucing. Pakein apa namanya itu pita. Itu majalah juga itu. Kita hiasin jadi indah. Banyak sekali aktivitas di situ. Tidak harus dengan uang amal jariah, akan tapi dengan perbuatan yang kita bisa mampu. Jangan seakan-akan kita amal jariah dengan uang. Nah, kita nggak punya uang dan kondisi kita bisa baca Quran. Ketika kita baca Quran, kita istighfar, baca Quran, kita sholat, minta kepada Allah dengan apa yang kita itu termasuk amal jariah. Nanti Allah akan mampukan. Kesulitan, Allah pinggirin. Gitu. Nah, Allah berikan jalan kemudahan. Soalnya yang tadi nggak mampu jadi mampu. Akhirnya kita punya uang, niatin tuh. Saya pengen amal jariah saya ada di kota suci Mekah, umroh dan haji. Dan niatin Amin. tuh.
supaya amal jari itu bisa melakukan, karena dosa di situ kan beda, men. Kita di Indonesia, kita berada di Al Mukarram nih, Mukarramah di Mekah. Di situ banyak amal jariah, sholat satu satu begini aja dibahas 1.000 rakaat. Istighfar sono beda sama istighfar di sini beda. Lokasinya beda. Tapi istighfar di Mekah, di tanah suci berbeda istighfarnya. Sedekah di sana sama di sini beda. Nah, yang belum umroh, belum haji niatin. Enggak, istilahnya jauh dari kesulitan. Ketika kita niat berazam, ya Allah saya. Itu amal jariah. Niat aja amal jariah. Masya Allah, Masya Allah. Itu. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Satu lagi pertanyaan Ustadz dari Ibu Boleh, Airin. boleh. Ya, izin Ustadz. Dari Hmm. Ibu Airin. Maaf, Ibu Arin. Ibu Arin. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita mengetahui mana yang lebih utama, lebih memerlukan, lebih penting dalam bersedekah dan beramal jariah, sehingga akan benar-benar bermanfaat sesuai kebutuhan mereka, Ustadz. Kan banyak sekali amal-amal ini. Atau ya sudah, kita bersedekah, beramal jariah saja, tanpa mengecek mana-mana yang urgent. Mohon penjelasan, Ustadz. Jadi yang urgent itu, siapa tadi, ibu siapa? Ibu Arin, Ustadz. Ya, siapa yang harus kita prioritaskan? Ya kan, yang kita utamakan sedekah amal jariah kita. Yang pertama, kalau yang masih sendiri, belum punya suami, belum punya istri, hidup hanya sama orang tua, yang pasti orang tuanya dulu diperhatikan. Orang tuanya dulu. Lalu yang sudah menikah, sudah punya anak, istri, yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah anak dan istrinya. Dan diprioritaskan. Kalau nggak ada suaminya meninggal, saya anak dan anak-anaknya. Kalau dia ada saudaranya yang memang membutuhkan, umpamanya jauh banget dari sini ke Bandung, transfer mau 500.000, 300.000, yang kita utamakan koribin yang terdekat, bukan yang jauh. Yang terdekat, yang kita lihat kondisi mereka yang benar-benar memerlukan, sehingga tujuan sedekah kita, amal jariah kita tepat pada sasarannya, dan tidak apa yang tentunya yang kita pahami aja dalam kondisi saudara-saudara kita, apa nih mereka nggak mampu datang. Kalau bisa jangan lewat transfer mulu, transfer lagi. Gue lagi butuh nih buat bayar kuliah nih, minta bantuan dong. Berapa? 6 juta. 200 ada enggak? Transfer aja, transfer jangan. Kan sampai kalau bisa inna fil harokah barokah, benar nggak? Ada harokah, gerakan, dan memberikan keberkahan. Silaturahim, datengin, kasih amplop. Min, lu kemarin WA ya ke suami gue. Ya, mau maaf, mau lu nggak mau, lu lagi pengen muat nih. Datang tuh nih, alhamdulillah rezeki dari suami saya. Saya juga ada rezeki nih. Datang, senyum kita. Mereka nerima juga bahagia kan. Yang terdekat siapa? Encing kita, encang kita, empok kita, abang kita. Tuh perhatiin tuh, jangan yang jauh, jangan yang jauh. Nah, sedekah jadi itu harus kita atur. Kita atur. Ini bulan ini sedekahnya buat abang gue, Eci aku nih, yang ini buat anak yatim. Ini terus diatur, meskipun gajinya sebulan 30 juta umpamanya nih. Umpamanya diatur sebenarnya sedekah sama jariah kita supaya tepat pada sasaran yang membutuhkan, maksudnya Ya. gitu. Jadi sedekah ini, mau orang ini jor-joran makan semalaman 6 juta, Masya Allah, hanya makan jadi kotoran. Memang sih sedekah silaturahim, tapi buat ya perhatikan keluarga yang terdekat. Itu sasaran yang terbaik, target yang terbaik, sehingga tidak menyalahi peraturan yang Allah berikan, koribin yang terdekat. Begitu jamaah majlis cinta, maka ketika kita mempunyai rezeki yang terdekat yang kita ingat, paman kita, mbok kita, abang kita yang kadang susah, kita samperin, yang transfer doang, samperin bagian mereka dengan tatapan kita. Seneng banget orang dikunjungin. Udah bawa beras, bawa telur, telur dibawa, udah bawa beras, telur, indomie, gula, minyak, enteng kasih amplop pula. Bang nih bang buat abang. Nangis nggak tuh abangnya? Seneng nggak? Ya Allah, Min. Emang lu ada di rumah? Alhamdulillah ada. Bang, nih sedikit. Ya bahagia deh, seneng. Hidup keadaan susah, sulit. Besok malam kita datang. Wah, seneng banget. Dan itu amal jariah.
falahum ajrun ghairu mamnun. Wairun. Mereka nanti akan diperlihatkan falahum kepada mereka ajrun pahala Ajrun. jariah, ajrun jariah. Ajrun. Allah akan perlihatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka diperlihatkan pahala sengalir-ngalirnya karena kebahagiaan orang tersebut. Terima, kita berikan, diterima, senang. Itu falahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Pahala yang mengalirnya ketika kebahagiaan mereka kita dia nerima atas pemberian kita. Masya Allah. Selamat dunia dan akhirat. Ini makna Masya kata Allah. Allah. Berbagi, Masya berbagi, dan Allah. berbagi. Masya Allah. Pahala jari yang terus mengalir. Ini terakhir sekali Ustaz, paling akhir banget. Ya. Dari yang bertanya, ya saudara Riki atau ibu atau saudara Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, salah satu amal jariah yang terus mengalir adalah doa dari anak soleh. Kalau yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan, apakah anak angkat, anak asuh, baik di panti asuhan maupun individu tersebut, termasuk anak soleh yang mendoakan orang tua angkat dan atau orang tua asuhnya? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Nah, ini tadi kita bicarakan tadi mengenai yang tidak mempunyai keturunan. Ya. Apa sih yang harus dilakukan? Duitnya ada, tiap bulan ada pemasukan, nggak ada, nggak punya suami atau yang sudah berkeluarga tapi nggak punya keturunan atau hidupnya sendirian. Apa yang pertama adalah kita perhatikan anak-anak daripada saudara kita, encing kita, empok kita, encang kita, yang terdekat, asuhlah anak itu amal jariah. Lalu ambil rawat yang masih kecil atau mungkin saudara kita nih meninggal lalu dia yatim, asuhlah itu amal jariah. Lalu setelah itu kita besarkan, nah itu akan mendoakan kita selama dia hidup. Kemudian ada nih ini yang paling bagus, kita modalin setelah dia besar. Ada orang yang memang nggak punya kerjaan tapi punya skill, life skill katakanlah, mempunyai kehidupan tapi ada kemampuan dia untuk dalam ilmunya. Saudara kita kan sesuai itu kita bantu. Setelah dia anak kecil yang terdekat, kita asuh, kita bantu, kita besarkan, kita didik, kita berikan gizi dan sebagainya dalam pendidikan terus sampai dia besar. Itu amal jariah. Itulah doa. Doa dari anak-anak soleh meskipun bukan darah daging kita. Meskipun bukan dari keturunan kita. Tapi di situ ada sesuatu nilai kebaikan, pahala yang kita berikan. Makannya dia, gizinya mereka, dia, pendidikan dia. Terus sampai besar, sampai nikah pun kita yang urus, bukan anak kandung kita. Masya Allah. Lalu kita meninggal, yang doain siapa? Itu tadi yang besar, yang udah kita didik. Dia kenyang, dia bahagia, sampai berumah tangga, sampai dia sukses, sampai dia meninggal dan ketemu Allah, itu tetap amal jariah mengalir. Falahum ajrun ghairu Jarun, mamnun. ghairu mamnun. Pahala jariah mengalir sengalir-ngalirnya. Dan seperti mata air nggak ada putus-putusnya. Anak ini tumbuh besar, dewasa, berkeluarga. Gara-gara kita mereka hidup, gara-gara kita mereka pintar, gara-gara mereka kita di mereka menjadi orang sukses. Dan itu terus nggak putus, terus nggak putus, agak putus. Kita masuk alam barzah, senangnya dia jadi doa, bahagianya dia jadi doa, Pak Ridwan. Senyumnya dia kita terima nih, amplop senyum. Pak Ahmad ngasih amplop ke Pak Atai. Pak Atai gembira kan senyum. Alhamdulillah, emang ada Pak Ahmad. Alhamdulillah saya ada. Kan kalau Pak Ahmad suaranya berwibawa. Alhamdulillah saya ada. Emang ada kata Pak Atai. Ayah, ayah, ayah. Ayo. Seneng nih Pak Atai. Gembira. Akhirnya dicukur rambut dia. Yang tadinya gondrong dia kan cukur dia rambut. Rapi banget bahagia. Dan itu pahalanya kagak bakal hilang. Bahagianya dia, senangnya dia, gembiranya dia dihitung sama Allah jadi amal jariah. Akhirnya Pak Ate setelah dari situ nonton bioskop. Bahagia dia. Bawa anaknya, bawa istrinya, Masya Allah. Dan hal kayak gitu tuh yang kadang-kadang kita cuma sedikit kita buang begitu, tapi pahalanya mengalir terus, nggak putus-putus. Artinya meskipun nggak Anda nggak punya anak, ibu atau bapak nggak punya anak, tetap akan menjadi anak. Anak apa? Anak jariah kita. Dan menjadi doa. Yang ngedoain siapa? Ya mereka-mereka ini dia punya anak, punya istri dan seterusnya. Masya Allah, itu amal jariah. Falahum ajrun ghairu mamnun.
Masya Allah, Masya Allah. Pahala jariah itu mengalir terus ya Ustadz ya. Saya harus ingat Amin. nih. Falahum aljurun ghairu mamnun. Masya Allah, subhanallah. Menjawab pertanyaan yang luar biasa tadi dari Ustaz. Ustaz telah memberikan penjelasan, Masya Allah. Tadi Ustaz sudah banyak ilmu, tapi juga Ustaz menyampaikan beberapa intermezzo. Itu dengan sahabat saya Pak Atai. Jadi tadi intermezzo yang menjadi inspirasi pagi hari yang membahagiakan ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas waktu yang Ustaz sudah berikan kepada kami jamaah Majelis Cinta Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta. Luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Namun kita masih meminta lagi pada beliau nih. Mohon berkenan Ustadz untuk menutup dengan doa. Mohon maaf. Kami persilakan dengan hormat Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Ahmad. Jamaah Majelis Cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir buat Amin. saya, teruslah tebarkan amal jariah sebelum kita wafat. Ya. Ketika kita dipanggil sama Allah, jadikan wakafkan diri kita untuk melakukan Hmm. amal jariah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan nilai palahum ajun girmamun, kita akan mendapat pahala sengalir-ngalinya. Dengan amal jariah di situ Allah tutup keburukan kita dan Allah akan berikan kebaikan. Dan ketika kita amal jariah, kita diwafatkan dengan husnul kita, jiwa kita akan kembali dengan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita pun akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Hakikatnya jiwalah yang berbicara kepada Allah, jiwalah yang berdialog kepada Allah. Meskipun tidak terlihat, kita bisa merasakan kita butuh dengan amal jariah. Dengan amal jariah Allah akan berikan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan amal jariah Allah akan memberikan pahala sengalir-ngalinya yang tiada terputus. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan, diberikan hidayah kepada Allah, Amin terus Allah. melakukan segala aktivitas nilai amal-amal soleh. Kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita yang kita minta kepada Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdalillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal Amin. hamdu kama yanbaghi li Amin. jalali wajhil karim wa azmi Amin. sultani. Subhanaka la nusna 'alaika anta kama nafsi. Falakal hamdu hatta tarudha, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kasih kami, sayangi kami, cintai kami, ya Rabb, dengan rahmat-Mu, dengan hidayah-Mu, dengan ampunan-Mu. Ya Allah, berikan saya jalan keluar. Kalau saya mengalami kesulitan yang luar biasa, berikan jalan keluar seperti Engkau memberikan jalan keluar bagi orang-orang saleh yang beribadah, para wali-wali, para nabi-Mu. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa hamba, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa farji saya. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, maafkan kesalahan. Ya Allah, terima tobat kami. Ya Allah, terima istighfar kami. Ya Allah, ya Allah, kemana lagi kami akan memohon ampunan kecuali Engkau yang Maha Pengampun. Ya Allah, kemana lagi kami bertobat kecuali Engkau yang Maha menerima tobat. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami dengan amal jariah kami sampai ke negeri akhirat. Kami selamat dunia dan akhirat. Bahagiakan kami dengan amal jariah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, cerdas, tangkas, berani, pintar, beradab, berakhlak dengan amal jariah kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang benar-benar taat tunduk kepada Engkau, yang membawa Islam, iman dimanapun dia berada. Ya Allah, jadikan kami kepribadian muslim yang berakhlak, tunduk kepada Engkau. Ya Allah, jadikan dunia kami dunia dengan penuh keberkahan. Ya Allah, kabul segala hajat kami. Ya Allah, berikan kami, ya Allah, rezeki agar kami bisa berbagi dengan amal jariah kami kepada saudara kami, kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah, jadikan amal jariah kami dengan penuh indah saat kami menghadap Engkau
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin jika ada salah dari perkataan kata mungkin tersinggung, mohon bukan itu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fatullah mengucapkan terima kasih khususnya buat Pak Ahmad dan maupun jamaah cinta yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak Guru Ustadz Fatullah MAG, luar biasa sekali. Saya pribadi dan jamaah, ibu bapak, sahabat majelis cinta mengucapkan penghargaan yang setinggi-tinggi terima kasih kami secara tulus pada Ustadz yang memberikan banyak ilmu bekal, pencerahan, dan insya Allah akan bermanfaat dan kami jalankan insya Allah semata-mata untuk mendapat ridha Allah sebagai kepatuhan kita pada Allah, patut kepada Allah insya Allah. Dan insya Allah pada waktu yang akan datang Ustadz masih berkenan ya Pak Ustadz ya. Saya mungkin mohon waktu Ustadz dan saya akan lihat saya masih punya madu nggak di rumah Pak Ustadz. Madu Jariah. Madu Jariah. Masya Allah. Saya ingat Pak Atai. Juga tadi ada komentar Pak Agus. Oh, suara Pak Ustadz bagus banget tuh. Jangan bisa nyanyi duet. Nah, jadi luar biasa memang vokalnya Pak Ustadz. Masya Allah. Allah Akbar. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa info pada Ibu Bapak jamaah ya Ustadz ya. Mohon izin Ibu Bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Insya Allah kita besok akan bersama-sama lagi. Tentu saja di jam yang sama. Besok adalah hari Jumat ya, tanggal 3 Januari. Saya kira kalau di flyer kita ini tertulis Rabu 1 Januari 2025 mestinya, kali ini kan tanggal 2 Januari ya. Tanggal 2 Januari, insya Allah besok, hari Jumat, maksud saya besok Jumat ya. 2 Januari, 3 Januari 2025, intinya esok hari kita akan bersama guru kita yaitu Kiai Haji Soleh Sofyan, MAG, Master Ilmu Komunikasi. Besok guru kita adalah Kiai Haji Soleh Sofyan, MAG, MIKOM, Master Ilmu Komunikasi. Apa temanya? Tata cara sholat di perjalanan. Ini menarik, penting, dan memang ini berkenaan dengan kita semua dalam keseharian kita, terutama ibu bapak sahabat-sahabat yang sering, apalagi sering melakukan perjalanan, Masya Allah. Dan ini besok akan disampaikan oleh Kiai Haji Soleh Sofyan secara khusus buat kita, buat ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta. Beliau akan live dari Makkah besok, Insya Allah. Bersama Kiai Haji Soleh Sofyan, live dari Makkah esok hari dimulai pada jam yang sama. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lagi Ibu Bapak sahabat-sahabat esok hari di majelis kita. Akhir kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله